Sejak kapan itu terjadi? Ini yang jadi menarik. Apakah ada kepentingan politik? Siapa yang menjadikan pemberi? Barangnya lewatnya mana? Membawanya bagaimana? Emasnya dari mana? Itu saya kira harus utuh nanti. Kita harus melihat suatu objek secara utuh. Nah, disitulah yang kita tunggu di dalam paparan-paparan baik oleh penyidik atau penuntut umum. Pak. Dari sisi politik hukum, Prof. Hipnu, siapa yang harus bertanggung jawab memastikan kasus ini tidak berhenti di 2 tersangka saja, tapi menembus jejaring dan aliran dana di belakangnya? Nah, disinilah nanti bagaimana penegak hukum, Komisi 3, yang dalam hal ini juga nanti penuntut umum, mampu membuka tabir itu apakah hanya masalah F atau D, ataukah ada yang lain? Siapa yang menjadikan objek pemerasan? Siapa yang menjadikan objek pemerasan ataupun terkait pemberian dugaan gratifikasi? Pemberi itu bisa dicacak, Mbak. Pemberi itu, Pak. Tapi penerima itu yang tidak boleh. Nah, disitulah yang saya kira akan yang kita tidak lihat perkembangan seperti itu dalam suatu penyelesaian yang kita dengar selama ini. Ujung-ujung langsung dilimpahkan. Nah, tapi itu baik. Nanti kita lihat di dalam suatu dakwaan dalam penuntut umum dalam membuka seperti ini. Jadi saya kira secara politik hukum ini bagian dari apa namanya, Pak Presiden, ya asta cita Presiden itu kan diantaranya pemberantasan korupsi. Coba asta cita keempat, Pak. Nah, disinilah saya kira penyidik tipikor punya kewenangan, jaksa punya kewenangan, apalagi KPK dalam rangka pemberantasan tipikor seperti yang diinginkan Presiden Prabowo. Bagaimana publik dan terutama juga media tidak apatis dan tetap terlibat dalam mengawasi jalannya proses ini, Prof? Ya, makanya di sini nanti kita melihat bagaimana perkembangan dari pelimpahan perkara ini. Bagaimana cerita dari suatu permasalahan ini. Bagaimana subjek hukum bisa melakukan tindakan seperti ini. Bagaimana pengawasan terhadap misalkan Kompolnas, pengawasan terhadap Komisi Kejaksaan kok bisa jebol seperti ini. Sejak kapan itu terjadi? Ini yang jadi menarik. Apakah ada kepentingan politik? Siapa yang menjadikan pemberi? Barangnya lewatnya mana? Membawanya bagaimana? Emasnya dari mana? Itu saya kira harus utuh nanti. Kita harus melihat suatu objek secara utuh. Nah, disitulah yang kita tunggu di dalam paparan-paparan baik oleh penyidik atau penuntut umum. Pak. Obstruction of justice yang sering muncul, Prof, dalam kasus-kasus kejahatan asal, misalnya korupsi, kemudian dalam kasus ini misalnya nanti diproses TPPU-nya juga. Itu apa yang sering muncul dan bagaimana biasanya selama ini APH menangani terkait hal itu? Ya, obstruction of justice memang dimungkinkan. Siapa yang melakukan adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Kepentingan terhadap kasus yang bersangkutan. Bisa menghambat, bisa merusak, bisa melakukan tindakan-tindakan yang kaitannya untuk suatu perkara tidak berjalan. Itu obstruction of justice. Nah, pertanyaannya kalau kita melihat kemarin kan putusan Mahkamah Konstitusi kan tindakannya obstruction yang material. Jadi susahnya di mana? Pemberiannya di mana? Kekacauannya di mana? Itu kalau memang tidak ada agak sulit karena sudah ada perubahan. Kalau dulu dapat, berarti luas sekali tindakan-tindakan yang mengarah pada obstruction of justice gampang sekali untuk masuk. Tapi sekarang suatu ada pembatasan. Ini yang menjadikan suatu titik balik dalam perkembangan dinamika terhadap tindakan-tindakan untuk melakukan obstruction. Siapa? Ya bisa penyidik, bisa penuntut umum, bisa NGO, siapapun yang berkepentingan dalam seperti ini. Makanya kemarin kalau kita lihat Humas Polda kan menyatakan jangan sekali-kali menghalangi. Itu bagian obstruction untuk memperingatkan, jangan sekali-sekali. Nah, di situ yang menjadikan, karena itu menjadikan nanti agak lama, Pak. Asal cepatnya nggak ketemu. Pembukaan sebagai bukti materialnya juga nggak ketemu. Ingat loh ya, dalam hal hukum pidana adalah mencari kebenaran material. Apa itu kebenaran material? Adalah kebenaran sebenarnya. Disitulah yang nanti kita dengarkan duitnya dari mana, dolarnya dari mana, emasnya dari apa, membawanya seperti apa, kapan ditempatkan. Nah, saya kira itu nanti akan diungkap di dalam suatu persidangan. Dan itu harusnya diungkapkan segera nggak sih, Prof? Dasar penetapannya, konstruksi, 3 perkara yang disangkakan, asal-usul aset, kemudian alasan pelimpahan perkaranya, itu semua harus diumumkan segera agar spekulasi di publik ini tidak semakin liar begitu. Ya, idealnya seperti itu, Mbak. Idealnya seperti itu. Makanya kalau kita kemarin melihat tadi malam, kita tunggu-tunggu kok nggak ada ceritanya, kan itu loh.
nggak ada ceritanya, nggak ada suatu cerita yang kita sebagai masyarakat ngerti bagaimana sih modusnya, bagaimana sih membawanya, bagaimana sih emasnya, usulnya dari mana, perusahaan apa, kapan, nah, itu nggak ketemu. Ujung-ujung sudah digeledah dan sebagainya ditemukan barang bukti yang kemudian kita mendengar sudah dilimpahkan kepada PLT Jampitsus. Ini yang nanti kita tunggu di dalam persidangan dalam pembuatan surat dakwaan. Mudah-mudahan nanti jaksa penuntut umum bisa memberikan gambaran secara utuh tentang kasus dari emas, uang, dan sebagainya itu untuk menjadikan suatu cerita yang utuh. Karena dalam suatu dakwaan itu harus memberikan suatu cerita antara lokus dan tempus delictinya. Sebab kalau tidak ada suatu cerita, lokus dan tempus berpotensi menjadi obskur. Apa itu obskur? Adalah kabur. Baik. Terakhir, Prof. Hipnu, selama jadi Jampitsus dan juga Dirdik kan FA menangani kasus-kasus besar ya. Total kerugian negara tercatat lebih besar dari 250 triliun, lebih dari 250 triliun. Menurut Anda, apakah harus bagaimana cara melihat ataukah semua kasus-kasus besar yang pernah ditangani itu mana yang harus diaudit misalnya? Ya, audit itu bagian suatu ilmu bantu. Kan, ilmu bantu yang disebut namanya audit forensik. Ilmu bantu untuk membantu penyidik, untuk membantu penuntut umum, untuk membantu hakim dalam menghitung. Jadi di sinilah saya kira nanti hitungan-hitungan audit itu mempunyai nilai strategis. Apakah auditnya itu bisa dipertanggungjawabkan? Kalau tidak, diaudit ulang. Nah, itu. Ini juga pertanyaan. Karena dalam hal audit itu kita hanya menerima, Pak. Sejauh mana kebenarannya, kita percaya pada hasil ahli audit. Nah, itu yang saya kira menjadikan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral dan hukum, bahwa secara kaitannya audit pun disumpah bahwa dia akan memberikan keterangan sebenarnya dan sebenarnya. Itu saya kira menjadikan suatu yang tersendiri, tapi di situ yang menjadikan titik poin. Karena dalam hal tindak pidana korupsi, betul Mbak, adalah bagaimana mengembalikan aset tindak pidana korupsi. Jadi kalau subjek orangnya nanti ada, tapi uangnya itu segera kembali pada negara sehingga bisa untuk melakukan tindakan-tindakan pembangunan. Orangnya nomor 2. Itu yang sekarang di dalam KUHP baru yang terkait dengan rehabilitatif, restoratif di dalam suatu pengungkapan perkara. Apalagi tindak pidana korupsi, bagaimana men-tracer aset untuk kembali pada negara. Ya, mungkin penyidik juga bisa pakai novelty yang dihasilkan oleh FA, Prof. Disertasinya tentang cara menyita dan melacak aset pencucian uang. Mungkin kunci-kuncinya ada di situ, ada di novelty yang dihasilkan oleh FA. Tapi oke, terakhir satu lagi, Prof. Hipnu. Kasus Jampitsus ini kan menunjukkan dugaan korupsi justru terjadi di jantungnya lembaga penegak hukum, jantungnya APH. Seberapa besar dampak kasus ini terjadi terhadap persepsi korupsi dan kepercayaan publik? Kalau tadi Pak Saud sudah menyampaikan CPI Indonesia itu turun menjadi 34 dan peringkat kita merosot ke 109. Ya. Ini akan menjadi titik poin, Mbak. Kalau ini diungkap dengan betul, saya kira persepsi korupsi kita akan naik. Tapi kalau ini dijadikan tengah-tengah, apalagi tadi Pak Saud mengatakan tarik-menarik, saling menutup, lah itu menjadi hancur lagi kita. Itulah yang menjadikan tantangan kita bagi penegak hukum, siapapun masyarakat, untuk membantu bagaimana ini secara betul-betul objektif sehingga bisa membuka takbir. Sehingga nilai IPK kita terhadap korupsi itu bisa naik terus. Karena kita turun terus. Kenapa? Karena saling mengunci tadi. Karena saling menutup tadi. Nah, disitulah tantangan kita sebagai penegak hukum, sebagai penterjemah asta cinta Presiden. Pemberantasan korupsi harus bau-bau untuk meningkatkan cerita anti korupsi di tingkat dunia. Baik, kita terus kawal berjalannya kasus ini. Prof. Hipnu, terima kasih banyak atas insight Anda untuk NTV Prime. Hari ini sehat selalu, Prof. Pemirsa, penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka dan pelimpahan perkaranya ke Kejaksaan Agung menjadi ujian besar bagi independensi penegakan hukum. Transparansi, pengawasan, dan pembuktian yang terang menjadi kunci agar perkara ini tidak menyisakan konflik kepentingan dan keraguan publik. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.